berarti dihadiahkan, tapi sebagai konteks fasilitasi. Jadi benang merah di sini kata-katanya itu fasilitasi. Itu makanya perusahaan lalu memang terkesan oleh regulasi ini bisa mulus keluar dari jerat itu. Dan ini bukan yang terjadi di sini, hampir di banyak perusahaan. Ya, ini sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Kalau Bapak lihat ya, jadi sesuatu yang harus jadi apa? Jadi apa? Tapi sebenarnya Pak, Undang-Undang Nomor 11 cukup kuat yang Cipta Karya Pak. Pasal 58 ayat 1 itu kan kewajiban plasma itu baik berasal dari APL maupun dari HPK. Yang APL itu kemudian kewajibannya tetap 20%. Itu di Cipta Karya cukup kuat. Lalu di pasal 60 Pak. Iya, sekarang ini kita gunakan Undang-Undang Cipta Karya. Undang-undang itu kan berlaku saat itu ke depan, kan tidak berlaku ke belakang. Nah, bukan. Jadi makanya di sini Pak nanti Cipta Kerja itu menghapus pasal 58 Undang-Undang 39 Pak. Nah, Undang-Undang 39 di pasal 114 huruf B Pak. Yang belum sesuai itu harus menyesuaikan maksimal 5 tahun Pak. Nah, itu di situ ada di pasal 114 Pak. Jadi huruf B ya. Lalu di yang belum ada itu dikasih kesempatan 1 tahun Pak di UC-nya. Jadi memang dia tidak mengaku mundur, tapi ada pengecualian di pasal 114 itu huruf A, huruf B dan huruf C Pak. Nah, ini mohon maaf, jadi kajian kita supaya apa? Ini mengingatkan perusahaan saja. Kita pun tidak akan lakukan itu karena pokok kita tidak cukup. Tapi untuk menyadarkan bahwa ini ada kewajiban kamu, gitu Pak sebenarnya. Nah, sehingga di sisi karena jangan sampai barang ini berkonflik, padahal ini kewajibannya ada. Lalu ada sanksi yang mungkin memang tidak ada pidana di situ Pak. Nah, di pasal 60 pun ayat 2 itu kan sanksinya cuma denda, administrasi sama pencabutan izin usaha. Nah, tidak ada sanksi pidana. Tetapi kalau kembali ke PK MK 138 tahun 2015 di akan putusan pasal 138 itu ada potensi Pak. Tapi kita nggak mau di situ, maunya sederhana tadi. Plasma kami sudah hadir. Jadi gini, ini yang saya katakan, kita kembali lagi pada posisi. Kami nggak mau di situ gitu loh Pak. Kan ini posisinya udah jelas ya, bertegas. Hari ini bertegas. Hajar dan teman-teman semuanya masih bulat dengan pikiran pertimbangan itu ya. Itu dasar berpikir Pak ya. Ya, Dasar itu berpikir. mengarah kepada meminta existing, kan itu poinnya. Existing perusahaan sendiri ya dalam posisi terpisah ya itu keberatan untuk ini dimediasi kan. Betul. Nah sekarang kalau posisi ini sama-sama tidak bergerak ya tidak selesai. Makanya tadi saya tanya dengan Pak Sumardi, kan begini Pak, saya tanya dulu, kalau Bapak menerapkan di SK Gubernur nomor 10 tanggal 10 nomor 29/24 itu kan panduannya kan sesuai permintaan 98 pasal 15 ayat 1 di luar lagi itu nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi begini Pak, pertanyaan saya tadi belum terjawab, itu ada ilmunya atau tidak yang 1.300 atau mungkin akan nambah berdasarkan hitungan kita ke lapangan kan gitu, ada ilmunya belum? Karena kalau belum ada ilmunya itu akan tergantung juga di hukum Pak, di Inggris nomor 8 tahun 2018 moratorium Pak. Ini juga harus kita pikirkan. Nah, solusi saya adalah pinjam pakai produksi, tetapi bagaimana nanti diskresi Pemda bahwa ini kewajiban plasma loh, kan begitu Pak. Nah, tujuan siapa? Operasi yang bikin izin. Ya, lah oleh. Coba Pak Gatot. Jadi itu mungkin Pak Sumardi. Jadi jauh lebih mudah dan saya tidak diskresi. Gubernur untuk operasi itu mungkin bisa debatable Pak, bisa kena, bisa nggak kena, kan begitu Pak. Jadi iya. Kemudiannya Pak Sumardi yang penting Pak. Jadi kalau dengan seperti itu solusi saya. Bisa saja ini pinjam pakai itu, sementara kalau memang belum ada ilmunya Pak harus lebih dong, karena 1.000 ini berat juga. Nah, ini satu hal yang kecolongan sebenarnya. Kalau misalnya ternyata ya solusi 1.300 tadi itu masih punya masalah dengan soal konsesi hiupnya. Iya. Kan gitu. Walaupun sebenarnya sangat mungkin, tidak sulit. Sangat mungkin karena koperasi Pak. Ya, sangat mungkin diberikan. Hanya diskresinya kan tadi saya bilang. Ya, kami sudah menunggu sekian tahun larangan sementara ini konversi pinjam pakai itu. Pinjam pakainya berapa ini harus kita. Nah, jadi begini Mas, sebenarnya tidak perlu Pak. Sebenarnya sebelum kita ketemu juga kan ada sejarah Pak. Itu jangan dilupa Pak. Perusahaannya Pak sebelum dikasih ini nih ngemes Pak datang sana tuh
Gantian Iya kan? Ini masih untung Pak 20%. Biasanya itu kan untuk mesejahterakan masyarakat itu 20% tak cukup. Harus 30% sebenarnya. Berdata gak sakit Pak. Nah, jadi sebelum mereka memulai ada pertemuan, muncullah kesepakatan. Setelah ada kesepakatan, melanggar dengan berdalih ini itu kan. Nah, kenyataan di lapangan Pak, kalau warga kita, masyarakat kita melakukan kesalahan di dalam HGU itu proses hukum. Itu tadi yang saya bilang pakai rugi dari tanah di. Nah, tapi kalau mereka melanggar, ini kan proses mendapatkan HGU ini. Syarat. Yang nggak sebut itu. Nah, kalau syaratnya kurang, HGU tak keluar. Nah, makanya syarat yang tertinggi itu yaitu plasma tadi untuk mesejahterakan masyarakat. Ini kan syarat yang harus dipenuhi. Makanya saya tulis di sana jangan undang-undang pokok daerah pasal 30 huruf B. Itu aku tidak pasal undang-undang itu. Undang-undang Undang-undang itu kasih betul. saya. Nah, saya berpatok ini Pak Sumarde, tolong dari hati yang paling dalam. Ini sudah ditandatangani mereka. Mereka sudah sanggup, sudah siap, bahkan di atas negara mereka bertanggung jawab. Bayangkan Pak, itu kita sedih. Ini masih syukur-syukur Pak kami bisa menyuarakan ini. Kalau tidak Pak, Ini marwah 1.300 itu kan belum ada IO. Jadi kapan lagi bagiannya? Itu yang pertama. Yang kedua, IO belum keluar. Yang sudah keluar saja, yang sudah dilakukannya, yang sudah dilaksanakan tidak dibagikan. Nah, tak usah yang cerita baru lagi Pak. Yang lama belum selesai Pak. Nah, jadi kita sebagai masyarakat bersyukur ada lahan baru nih, dia mau ngasih 1.300 nih. Tapi yang lama selesai kan dong. Tidak minta lebih kok, sesuai dengan peraturan, sesuai kesepakatan yang telah dibuat mereka pada waktu itu. Dan saya yakin pada waktu itu saya pun belum menjabat Pak. Bapak pun belum juga menjabat. Nah, Jadi gini aja. itu Pak, pening kepala Bapak. Paham ya. Iya. Walaupun tidak detail ya. Intinya masih sampai sekarang nih, sampai detik ini ya kan, teman-teman ini masih yakin bahwa dengan kesepakatan yang sudah ada itu, usaha itu harus menunaikan kewajibannya membagi nasabah kebunnya, bukan dengan membangunkan kembali. Ya, membagi Pak berdasarkan ini. Nah kalau itu mediasinya deadlock, itu ya. Jadi walaupun kalian tuh berharap banyak, lakukanlah sesuatu dari Pemprov. Sekarang gini Pak, saya mau lakukan sesuatu dari Pemprov itu. Pemprov itu kewenangannya tadi di penilaian. Nanti bagaimana hasil penilaiannya, tim lah nanti yang tahu seperti apa akan hasilnya. Kalau itu nanti dinilai ternyata karena kalau sudah operasional itu 3 tahun sekali, 2 tahun sekali ya. Kita berapa? Kalau masih 6 bulan sekali. Penilaian 6 bulan sekali deh. Setahun. Kalau nggak 3 tahun sekali. Setahun minimal setahun sekali. Setahun sekali kalau lagi membangun. Pembangunan. Kalau sudah operasional itu 3 tahun sekali. Nah, kita sudah operasional. Nah, 3 tahun sekali. Nah, itu di Sistem. Nah, itu instrumen kita itu, gigi kita itu di situ. Sebelum sampai kemudian menimbulkan sebuah teguran. Perhatikan ya, tidak langsung itu langsung kepada apa? Teguran pencabutan. Ya, pasti. Ya, itu administrasi dan seterusnya. Prosedur ini kan ada. Nah, mungkin satu-satunya yang dimainkan Pak Budi itu karena ini berkaitan dengan soal climate change ya, soal kebakaran ya, karena itu sudah prestis negara, perintah presiden. Maka tahun 2019 beliau langsung ya, itu istimewa itu pun tidak mencabut kan, masih dikasih denda ya. Iya. Rapi ya Pak. Jadi di sini kelihatan bahwa undang-undang cipta itu semua juga akan memprotek sekali lagi. Ini mungkin yang kabar yang berat buat kita di masyarakat awam, masyarakat umum, dapat negara ini dalam konteks mengakomodasi kebutuhan masyarakat itu tidak semuanya bisa terakomodir. Dan paling saya jengkel Pak, pasal 105 dicabut jadi luar HGU itu kena sanksi pidana dan sanksi denda. Pasal 105 dicabut di Cipakai, cepat panas itu. Ya ini aja kabarnya. Jadi kita Padahal itu alat rakyat sebenarnya. mediasi sekali lagi ya. Aja kalau dari mediasi itu lebih berat buat kalian. Ya, lebih berat. Kenapa? Akan masuk dalam ranah pertempuran di pengadilan. Kita sih Pak gini,
mohon maaf mungkin ke titik pengadilan agak berat, tetapi begini, makanya saya minta saya potong. Ini marwahnya Pemprov Kalimantan Barat. Kenapa saya bilang? Yang pertama kita bicara hukum tadi bahwa permintaan 98 akan kita terapkan, tetapi itu harus ada diskresi perlu dapat dikembalikan untuk membuka sekian itu. Nah, sekarang kenapa bisa diskresi sementara aturan sudah ada, kok tidak dijalankan? Ini pemahaman saya Pak Sumari, tolong dikawasi. Sekarang aturan baik dari Permentan 26, 98, 39 sampai UC itu semua 20%. Tapi berani melanggar Impres nomor 8 hanya untuk membantu supaya barang ini ada. Nah, mohon maaf Pak, jadi saya ini Impres itu Sebentar, sebenarnya Impres itu tentang moratorium kan? ya Iya, sudah selesai berakhir. tahun berapa? Berakhir Desember 21. 21 September kemarin. Oke, katakanlah begitu Pak. Lalu kembali lagi Pak, 2 tahun Pak. Coba cek di pasal 58 itu kan, 2 tahun paling lama. Di 39 juga Itu 3 ya, Impres itu tidak mengarah kepada izin baru. Tapi kalau dia sudah punya lahannya, nggak masalah. Lahan mah udah ada. lahannya. Kalau artinya dia sudah punya konsesi ya, Ya. tidak masalah. Yang Ya. boleh itu adalah menambah konsesi baru. Terus Dia kalau gini Pak, jadi oke itu terlepas dari itu. Saya pikir penerbitan izin baru kan di situ. Nah, penerbitan izin baru. Kalau dia IU-nya ada, apakah itu masuk IU dia atau tidak? Saya nggak tahu nih. Apakah IU lama atau IU baru kan? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti begini Pak. Oke itu anggap saja benar. Sekarang kalau memang itu dilanjutkan, mohon maaf nih tadi saya bilang marwahnya aturan ini kan hilang 3 tahun atau 2 tahun itu ada lah di setiap aturan kalau nggak 2 sampai 3 tahun lah kita pun berapa nih nggak apalah paling banyak aturannya. Nah, sekarang kalau dibangun lagi harus sampai 48 bulan, berarti kita harus menunggu. Nggak ngerti nih. Tapi ini saya ini tajam ya, kamu nyebut-nyebut berkali marwah Pemprov. Iya. Yang sama terjadi di kabupaten. Ini persoalan bukan hanya di Kalbar, bukan hanya di provinsi dan kabupaten Kalbar, terjadi secara nasional. Saya tahu. Ya, secara nasional. Nah, kalau saya lihat, kenapa lalu kemudian kelihatan seperti itu? Ya instrumen yang diberikan, yang regulasi ini kepada Pemprov. Tadi saya bilang benang merahnya itu Donald Bapak tak keliru. Itu instrumen yang paling tajam itu hanya lewat PUP, lewat penilaian usaha. Karena itu sanksi yang paling berat di situ. Pak Hendra itu tahun berapa terakhir PUP-nya? Ini dari sana ke mana kali? Hah? Dari sana. Kalau masih jatuh temponya ini 3 tahun kan? Ada berapa lagi 3 tahun? Sudah dari Ini PUP mau segera kita. Kita mau turun. Nah dari PUP itu Nah, akan menjadi dasar kita memberikan sanksi. Tuh. Itu loh. Jadi Siap. yang kamu sebutkan marwah itu ada aturannya. Ya kan begitu Pak. Aturannya kan Tidak serta merta lalu 2 tahun 3 tahun kok lalu kami dikorbankan gitu loh Pak. Korbankan bukan korbankan waktu sih. Kan dan ini yang mungkin mohon maaf ya tidak selalu sama dengan ekspektasi rakyat kita memang. Itu yang harus kita pahami. Pak, mohon maaf Pak. Ini Pak. Itu yang bicara yang udah hadir ya Pak. Yang udah hadir jelas waktu itu menandatangani kepala dinasnya Insinyur Haji Edward Hanis. Nggak dilaksanakan kan Pak. itu apa yang kita maksud? Ini yang saya agak habis pikir nih. Maaf, itu bukan bicara. Nah, undang permintaan 98 belum muncul Pak waktu itu kan 2013. Itu masih pakai 2006, 2007 gitu. Nah, yang jadi kita setak saja Pak. Kita tidak usah bicara yang tadi itu, kita bicara yang udah hadir. Yang udah hadir nih, mereka belum laksanakan. Nah, kalau mau lebih netral lagi, saya rasa data yang ada saya ini kan bukan data perbuatan, data hasil kesepakatan. Kalau dalam undang-undang kan salah satu peraturan juga kesepakatan. Kesepakatan dua pihak, ketika melanggar ada sanksi di situ. Undang-undang juga adalah kesepakatan. Nah, undang-undang muncul karena ada kesepakatan untuk keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Keadilan seluruh rakyat Indonesia. Nah ini belum akhir Pak, belum sempurna. Nah ini makanya muncullah sekarang. Ya usaha itu tidak lepas dari karena kan ada tiga pilar kalau tidak salah saya. Ini karena saya punya udah lama Pak. Nah, ya kan ada masyarakat, ada pemerintah, ada pengusaha. Nah masyarakat dan pengusaha ini harus patuh dan tunduk terhadap pemerintah.
Karena di Kayong tadi ini tidak ada kewenangan provinsi, perusahaan harus tunduk dan patuh terhadap provinsi. Iya, tadi kan Nah, udah sampai situ. Jadi intinya Pak, dia nih dengan pemerintah udah ada, ini sudah lengkap, ya kan? Kesepakatan bermaterai segala macam, dan perlu kita ingat bersama Pak, mereka menggarap hutan kami itu sebelum digarap ada pertemuan, ada perjanjian, ada kesepakatan. Kami garap hutan kita, bahasa kasarnya kita dapat 20%. Nah ini belum dikasihkan Pak. Jadi kalau total Pak 1.800 berdasarkan ini. Jadi minta tolong yang pertemuan ini, karena kita ada tim yang apapun kewenangan dari provinsi di situlah disampaikan supaya kami juga tidak disalahkan Pak. Nah itu misalkan berdasarkan penilaian tim gimana, tapi kalau berdasarkan permintaan segala macam perusahaan saya nyatakan Pak dia belum pakai sudah melanggar permintaan nomor 26 tahun 2007. Kemudian lagi kesepakatan mereka juga melanggar di tahun 2009. Dua yang melanggar Pak, belum kena hukum nih Pak. Tapi kalau masyarakat kita makarnya kena hukum. Ngambil buah sawit bahasa kasar itu kena hukum. Tidak ada lagi mediasi Pak kalau mereka kejam luar biasa kejam. Pola keselamatan. Tapi kalau masyarakat Ini masih kena Melayu Pak, kalau kena kemudian nanti HTI yang punya Pak Rusman nilai ya selesai. Nah, jadi singkat cerita Pak. Jadi kalau Jadi, kamu berapa udah tahu. nah, dengan saya yakin di sini juga data pasti ada di provinsi. Nah, kita kalau PT Cus nih Pak memang luar biasa Pak. PT Cus ini kalau di Kayong ini Aman deh. aman, nyaman, tentram, sejahtera. Padahal Anda belum ada Pak. Aduh. PT Cus. Aduh, aku nggak. Ada nggak? Aduh ya. Tahu lama. Iya nggak? Ada. Mudah-mudahan ada. Oh udah nanya aku. Aduh. Benar ada. Nah, tunjuk ke aku. Mana lah kamu bawa sekarang? Nah, jadi singkat cerita ya Pak, kami datang dari sana karena apa namanya berharap Gak butuh ada yang terbalik gini. dengan bapak ini sebagai bapak kami ini, ya kan? Karena kalau kami datang sana jadi ditinju Pak. Kalau nama Pak Dayak itu saya sebut ya. Kalau ketemu dipakai permentan 98 terus. Itu kan tidak berlaku. Mundur aku bilang. Nah, yang terjadi ini begini Pak, maka kami bawa ke sini lah. Kita ini sama-sama memahami peraturan Pak. Nah, jadi minta tolong sekali lagi, angka ke sini pun sudah jelas, sudah ada. Kita tidak untuk lebih Pak Sumantri. Itu berdasarkan yang mereka buat, berdasarkan yang sudah ditandatangani mereka. Itu saja. Nah, kalau masalah kompensasi, bagaimana caranya kan ini tinggal teknis sebenarnya. Nah, misal berdasarkan SK 2019, kan tuntutan kami dari 2012. Dari di situ berdasarkan ini ada sisanya sekian-sekian. Kalau berdasarkan SK berarti 2019. Kami pun tak bisa maksa juga Pak, tapi harus ada lah gitu kan. Ini udahlah dia melanggar, ada pun ada pun abadi gitu. Jadi sampai Pak Anton nih Pak, pertama berpakaian rapi Pak nih. Karena mungkin banyak ini WA datang tentu pasar pakai macam ini. Nah, jadi mohon maaf Pak, sebenarnya bukan tidak mau apa tidak. Kalau kemarin rapi-rapi pakaiannya. Nah gitu kan. Tapi kan itu tadi. Mudah-mudahan di tanggal 22 ini ada kabar gembira lah untuk kami Pak. Nah, Mungkin ini Pak ya. Mungkin kembali deh. ya, masih Pak. Mungkin betul. Fokus aja di situ. Ya, fokus ini aja lah udah. Di situ. Nah sekarang kan berarti kan dari hasil itu yang diinginkan masyarakat ini apa? Bukan episode. Itu yang kita sampaikan. Dan kami di sini tim udah datang. Kalau kamar kopi panjang tuh, jadi udah kok saya kasih. Jadi lanjut Pak. Padahal bukan nama dikasih pada. Nah, Masih S tadi. kan mau bertanya kan, Ya. kenapa itu tidak dibangun? Ya, ya. Nah itu yang kita mau tanya. Terus ketika tidak dibangun itu kompensasinya apa? Ya. Kan sudah begitu kan? Ya. Nah, cuma begini juga, ini supaya sesuai aturan ya. Ya. Maksudnya ini dari pihak masyarakat ini kan sudah ada yang diberikan itu kan capres, Ya. dan dalam berita ya yang sudah disediakan. Sudah. Makanya nanti kalaupun misalnya hadir, karena itu yakin pasti nanti akan menjadi pertanyaan perusahaan. Legal standingnya itu berarti surat kuasa dari masyarakat yang berhak. Iya betul. Itu yang harus dipenuhi. Ya. Nah kalau itu sudah dipenuhi,